Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini hari Minggu 26 Januari 2025. Saya terus berharap dan berdoa agar saudara semua yang mendengarkan renungan malam yang saya buat ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Khususnya hari ini kita sudah beribadah, melayani di rumah Tuhan. Biar kita terus melakukannya dengan setia, karena kita tahu menjelang hari Tuhan kita harus makin rajin bersekutu, beribadah, menyembah Tuhan, dan juga tentunya bersekutu dengan saudara seiman. Hari ini kita masih belajar terus mengenai nilai kehidupan, arti hidup yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Hari ini saya beri judul Hidup Kekal di dalam Kristus. Kita akan membaca dalam satu ayat yang sangat terkenal dan sangat mudah dihafalkan karena Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menghafalkannya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, salah satu alasan mengapa hidup manusia itu berarti dan berharga di mata Tuhan adalah Dia tidak membiarkan kita mengalami kematian kekal. Karena hidup manusia itu begitu berharga di mata Tuhan, maka Ia menyediakan korban penebusan bagi kita saat kita jatuh dalam dosa. Kita ini keturunan Adam dan Hawa yang sudah terkontaminasi karena dosa, sehingga secara hereditas kita semua mewarisi benih dosa dari Adam dan Hawa. Bila Tuhan tidak menghargai hidup manusia, maka Dia membiarkan saja manusia untuk pergi ke neraka. Namun justru Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Dia menghargai hidup yang Dia berikan kepada kita, maka Dia menyediakan korban penebusan di dalam Kristus yang sudah mati bangkit bagi kita semua. Bahkan saudara, kita dibandingkan malaikat itu lebih baik dalam hal ini. Kenapa? Saat malaikat jatuh dalam dosa, mereka tidak punya kans atau kesempatan untuk diselamatkan karena Tuhan tidak menyediakan korban penebusan bagi mereka. Mereka akan mati kekal selama-lamanya. Dan bagi manusia itu sangat berbeda. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib menggantikan kita yang seharusnya kita mati karena dosa-dosa kita. Dan siapa yang percaya kepada karya Kristus ini tidak akan binasa, namun akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara patut bersyukur karena dengan kita menerima Yesus, maka hidup kita makin bermakna, hidup kita makin berarti. Jadi kita makin mengerti ternyata Tuhan itu begitu baik, Dia menyelamatkan kita dari kutuk dan hukuman dosa. Karena itulah bersyukur kalau kita boleh hidup dan memiliki Yesus dalam diri kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 25 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara, kalau orang itu hidup di luar Kristus, dia itu seperti mayat berjalan, sudah diperhitungkan mati oleh Tuhan. Karena itu kalau orang mati, mau dikasih apapun, dia tidak akan pernah bisa respon. Karena itu Tuhan harus memberikan hidup. Dan hidup itu diberikan oleh Tuhan saat kita percaya. Sehingga kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bisa respon kepada kasih-Nya. Jadi keselamatan itu secara total adalah karya Tuhan sepenuhnya. Kita tidak memiliki andil apa-apa dalam hal keselamatan kecuali menerimanya dengan iman. Kolose 2 ayat 13 berkata, Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Yesus maksudnya, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Sekali lagi ayat ini menyatakan kita dihidupkan di dalam dan bersama dengan Kristus. Karena kasih-Nya yang besar, Ia memberikan hidupnya bagi kita, agar kita yang tadinya mati binasa, kita beroleh kehidupan yang sesungguhnya. Hanya dengan kondisi inilah maka hidup manusia menjadi penuh arti dan makna. Bagi orang-orang yang belum menerima Yesus, hidupmu penuh dengan kesuraman dan kekelaman. Karena engkau mungkin bisa menikmati indahnya dunia ini dengan hal-hal yang dimiliki dunia ini, tapi itu tidak berguna, kata firman Tuhan, kalau jiwamu binasa. Terima Yesus agar engkau memperoleh hidup yang sejati, hidup yang bernilai itu. Kalau saudara sudah menerima pesan ini dan menjadi manusia yang hidup di dalam Dia, beritakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Bagikan renungan ini kepada orang lain sehingga mereka sadar dan bertobat. Sehingga hidup itu mereka miliki dan mereka menjadi berarti di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar renungan ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur untuk hidup kekal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Sehingga hidup kita penuh makna di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.